Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Kiai. Semoga Pak Kiai sehat selalu. Pak Yai, saya minta dijelaskan perihal zakat dagang, nisab, cara menghitungnya sekaligus cara mengeluarkannya. Karena saya sudah pelajari di YouTube tapi tambah bingung. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Jadi untuk memudahkan bagaimana kita menjawab tata cara mengetahui, menghitung, mengeluarkan zakat perdagangan, maka ini ada beberapa langkah. Yang pertama, tentukan bulan apa kita mulai dagang. Karena dengan kita tahu kapan mulai dagang, di bulan apa kita mulai dagang, maka setiap bulan itulah kita akan membayar zakat perdagangan kita. Karena pada dasarnya zakat itu dibayar, zakat dagang khususnya, itu dibayar setahun sekali. Kemudian di dalam menentukan kalender atau bulan dagang ini harus memakai kalender Hijriyah atau Qamariyah. Tidak boleh memakai kalender Masihiyah atau hitungan matahari. Kenapa? Karena selisih antara kedua kalender ini adalah 10 hari tiap tahun. Bahkan terkadang 11 hari. Akhirnya kalau kita ini memakai kalender Masihiyah, maka tiap tahun kita ini mundur 10 hari, 10 hari, 10 hari. Jadi akhirnya lambat laun kita tidak tepat waktu di dalam membayar zakat. Bahkan setiap 35 tahun sekali ini ada selisih 1 tahun. Akhirnya 1 kali kita justru tidak bayar zakat. Ini poin pertama. Jadi umpamanya kita ini mulai dagang bulan Ramadan. Maka setiap bulan Ramadan itulah tanggal berapa kita bayar zakat. Kalau kita mulai dagang bulan Syawal, berarti setiap Syawal kita bayar zakat. Ini poin pertama. Kemudian yang kedua, selepas kita memulai dagang, maka ini baik modal kita ini ada 1 nisab atau tidak ada 1 nisab, ini nggak ada masalah. Yang penting nanti di akhir tahun kalau ada 1 nisab kita wajib zakat. Jadi orang dagang ini karena barang dagangan itu naik turun, tambah kan gitu. Maka itu tidak perlu dihitung apa yang ada di pertengahan tahun atau di awal tahun. Walaupun modal kita itu nggak ada 1 nisab, maka nanti di akhir tahun kok ada 1 nisab, itu harus wajib dizakati. Sudah, ini poin pertama. Kemudian poin kedua, ketika sudah kita usaha selama 1 tahun, maka mendekati haul, apa yang harus kita hitung? Maka ini ada 3 poin yang harus kita hitung. Poin pertama yang harus kita hitung adalah barang dagangan, malut tijarah. Jadi yang dimaksud barang dagangan itu apa? Yang dimaksud barang dagangan adalah apa saja yang kita beli dengan cara tukar menukar. Barang-barang apa saja yang kita dapat, kita miliki dengan cara tukar menukar dengan tujuan untuk kita jual, mendapatkan keuntungan. Jadi yang dinamakan barang dagangan itu cirinya atau syaratnya itu harus memiliki 2 perkara. Yang pertama, kita memilikinya dengan cara membeli atau tukar menukar. Yang kedua, ketika memiliki tersebut, kita niat untuk dijual lagi guna mendapatkan keuntungan. Itu yang namanya barang dagangan. Makanya kalau kita punya toko, contohnya ini jual beli toko sembako namanya kan gitu. Beras macam-macam kayak Indomaret itu.
Maka apa yang dihitung? Yang dihitung ya apa yang memang dibeli untuk dijual. Itu aja yang dihitung. Jadi bangunan, tokonya, mobil operasionalnya, sepeda motor operasionalnya, rak-raknya, komputernya, AC-nya, lampunya, itu semua tidak dihitung karena itu namanya fasilitas tempat untuk dagang. Jadi tempat untuk jualan. Maka itu semua tidak dihitung karena memang tidak untuk dijual. Nah, ini penting. Jadi kalau ada orang itu jualan mobil, dia punya showroom. Nah, showroomnya nggak usah dihitung. Nah, yang dihitung apanya? Ya mobil-mobil. Berapa mobil itu dihitung semua ketika akhir tahun. Jadi zakatnya setiap tahun. Kalau kita ini jualan kayu, jualan mebel semisalnya, maka ini terkadang model kita itu adalah jualan barang sudah jadi. Maka ya apa yang memang tuh kursi meja yang sudah ada di situ dihitung semua akhir tahun. Nah, terus kayu-kayu bahan mentah bagaimana ini? Sebagian kayu itu belum siap dijual. Loh, kalau memang kayu itu kita beli untuk dijual, walaupun itu barang mentah, ya semua dihitung gitu loh. Semua dihitung. Kalau orang tuh jualan toko kain, ya semua yang ada di situ, model baju, sepatu dan semuanya, itu yang dihitung. Nah, ini poin pertama. Terus cara ngitungnya itu harga jual apa harga beli? Harga jual apa harga kulaan? Ini banyak orang salah paham. Jadi ketika orang baca kitab Qawimat apa urudut tijarah bima usturiyat bihi, ada takbir begitu. Qawimat urudut tijarah bima usturiyat bihi. Maka ini dia memahami bahwa cara menghitung harta tijarah itu dengan harga modal. Keliru. Bima itu artinya bukan harga pembelian, tapi bima dengan mata uang pembelian. Jadi kalau dulu kita ini modal dagang pakai rupiah, ya takwimnya pakai rupiah. Dulu jualan pakai dolar, ya takwimnya penghitungannya pakai dolar. Seperti itu. Adapun nominal yang kita pakai untuk mentakwim, menghargai itu adalah harga jual partai. Jadi seumpama ini diecer, barang ini diecer itu laku mamanya itu 100.000, tapi kalau harga partai dijual bareng itu mamanya 80.000, maka takwimnya harga jual partai. Nah, seperti itu. Jadi ini satu perkara yang harus diingat-ingat dan diingatkan kepada para pedagang. Jadi ngitungnya harga jual partai atau harga jual kayak setengah, ya grosir gitulah gitu. Ini poin pertama. Kemudian yang kedua yang dihitung adalah uang yang berputar dari hasil jual beli. Jadi ketika orang itu jualan, maka di situ ada barang berputar, juga ada uang toko yang berputar. Memang uang toko itu juga dihitung. Lah adapun kalau kita ini dapat uang dari luar, dari sumber yang lain, umpamanya dapat uang jualan tanah, dapat uang jualan mobil atau uang warisan dari siapa, maka itu tidak digabung di dalam barang dagangan, bukan. Jadi tidak dihitung dalam zakat dagang, enggak. Itu hanya dihitung untuk menyempurnakan nisab apabila toko kita kurang 1 nisab. Kalau toko kita kurang 1 nisab, maka penghitungan nisab disempurnakan dengan uang-uang yang kita dapat dari luar toko. Gitu. Tetapi kalau sudah ada 1 nisab, maka uang yang kita dapat dari luar, ya zakatnya sendiri-sendiri. Kapan kita dapat? Lah nanti selepas 1 tahun di bulan kita dapat, itu baru zakat. Jadi umpamanya ini ada nilai toko kita itu sekian barangnya. Uang yang berputar sekian. Terus kita dapat uang dari sumber lain sekian lah.
Yang sekarang kita zakati di akhir tahun adalah jumlah harga dari barang toko tadi dengan uang yang berputar saja. Nanti uang-uang dari sumber lain dizakati kalau sudah ada 1 tahun ada dalam kepemilikan kita. Jadi halnya sendiri gitu. Terus yang ketiga, yang kita hitung adalah uang-uang kita yang diutang orang lain. Jadi orang utang sama kita kan gitu kan. Nah ini juga dihitung itu. Itu kalau uang itu uang toko, jadi ada orang bon toko kita, bon uang dari uang toko kita, lah itu dihitung. Jadi dihitung, lah itu zakatnya kapan? Kalau mereka ini biasanya itu mudah ditagih, tepat waktu ya menunaikan janji, gampang ditagih, maka sekarang juga itu digabung penghitungannya dan disakati. Nah, seperti itu. Jadi umpamanya nilai toko ini barang-barang sudah kita hitung dengan harga penjualan grosir itu senilai 100 juta. Uang tunai kita senilai 40 juta. Uang toko kan gitu kan. Kemudian orang-orang yang bon dari uang toko atau bon dari barang toko itu senilai 10 juta. Maka yang sekarang kita zakati adalah 150 juta dipotong 2,5%. Ini tiap tahun. Jadi tiap tahun. Lah kemudian nisabnya dagang itu berapa? Toh nisabnya dagang itu adalah 85 gram emas. Jadi nisab dagang itu sama dengan nisab uang. Sama dengan nisab emas. Seperti yang kita uraikan tadi di dalam zakat profesi tadi. Sama. Jadi kalau umpamanya harga emas 1 juta, ya nisabnya 85 juta. Nah, jadi kalau barang dagangan 100 juta, uang tunai yang dari rekening dari barang dagangan 40 juta, uang yang diutang orang, barang dagangan atau uang dagangan yang diutang orang 10 juta, maka kita keluarkan 2,5% dari 150 juta. Lah adapun utang-utang yang sulit ditagih, setengah mati atau sulit ditagih, antara harapan dengan keputusasaan di situ itu, maka itu sekarang tidak ada wajib zakat. Nanti dizakati 2,5% kalau sudah cair. Jadi kalau sudah cair, zakati 2,5%. Kalau utangnya itu ya sekitar 1 tahun. Kalau utangnya sampai 2 tahun ya 2 kali lipat, 3 tahun ya 3 kali lipat. Jadi dipotong 2,5% setiap lipatan tahun. Jadi mamanya ada orang utang sama kita ini sudah 5 tahun. Itu utangnya juga banyak, mungkin 15 juta. Tapi kan digabung dengan barang dagangan, uang yang lain sudah ada 1 nisab. Maka ketika dia bayar 15 juta itu, maka dia dikeluarkan tahun pertama 2,5% dari 15 juta tinggal berapa? 14 juta sekian. Potong lagi 2,5% tinggal berapa? Potong lagi 2,5%, potong lagi 2,5%, jadi dipotong 5 kali. Nah, seperti ini. Begitu pula tadi uang-uang yang didapat daripada yang lain, sumber lain selain dagang, maka ini zakatnya juga mengikut halnya masing-masing. Kalau masalah nisab digabung semua total. Jadi walaupun uang itu kita dapat cuma 10 juta atau 20 juta, ternyata ada 1 tahun, ya ada zakatnya. Ternyata uang itu ada di rekening kita, di kantong kita, nggak ada 1 tahun, ya nggak ada zakatnya. Jadi ini kurang lebihnya seperti itu tata cara zakat dagang. Terus poin tambahan. Ada pertanyaan itu. Jadi kalau kita umpamanya punya bon, punya utang. Tadi nilai uang kita 150 juta. Tapi ternyata kita juga punya bon kepada kita ambil barang itu 30 juta. Maka apakah ini 30 juta dikurangkan sehingga zakat kita ini 2,5% dari 120 juta, apa tetap 2,5% dari 150 juta? Itu ada khilafiyat.
pendapat mazhab Syafi'i yang diunggulkan yang muktamad adalah 2,5% dari 150 juta. Jadi 30 juta itu tidak mengurangi kewajiban zakat. Takdirnya bagaimana? Dikiaskan seperti pajak gitu loh. Ketika ada orang punya mobil, walaupun kreditan baru DP 100 juta, harga mobil 500 juta, maka tiap tahun wajib pajak. Karena yang dinilai pemerintah ada mobil, ada pajak. Masalah ini mobil kreditan itu tanggungan kamu. Nah, jadi mobil ini masih kreditan itu tanggungan kamu. Rumah ini kreditan tanggungan kamu. Adapun masalah pajak, ada rumah tiap tahun ada pajak. Ada mobil tiap tahun ada pajak. Lah begitulah. Qaul jadi dalam mazhab Syafi'i, keberadaan hutang itu tidak bisa menghalangi atau mengurangi nominal zakat 2,5% yang harus dibayarkan. Tetapi pendapat kedua, bagi orang yang tidak mampu mengamalkan pendapat pertama, ini bisa ambil qaul kedua, bisa dikurangkan. Nah, ini apa itu namanya? Poin kaitan dengan apa itu zakat dagang dan apakah utang bisa menghalangi atau mengurangi dagang. Wallahu a'lam bishawab.